So what's up and welcome back to my channel Aditya Dito. Dan hari ini seperti biasa gue mau nge-review motor lagi. Benelli Patagonian Eagle 250. Senggol dong. Oke, tapi sebelum kalian lanjut, kalian harus klik like dan juga subscribe dulu di sini. Kalau udah, baru gue lanjut. Oke, ini adalah motor Benelli Patagonian Eagle 250. Kita bingung bahasnya dari mana dulu ya enaknya. Posisi riding atau dari model dulu ya? Oke, kalau sekarang gue bakal bahas dari model dulu. Secara model, ini memang lebih ke cruiser motornya. Lebih enak kalau dipakai di perjalanan jauh, apalagi dengan kecepatan yang konstan. Jadi motor ini bukan motor yang arogan. Jadi ini adalah motor yang buat trip jarak jauh dengan kecepatan yang konstan gitu. Apalagi kalau kalian bawa pasangan, ini lebih cocok. Oke, sebelum gua ngebahas satu persatu dari tampilan sisi depan, sisi samping, dan sisi belakang, gua bakal ceritain dulu sejarahnya Benelli itu dari mana. Oke, jadi Benelli itu dari Italia. Dari Pesaro, makanya di sini ditulis ada Pesaro, sebuah kota yang ada di Italia, namanya Pesaro. Ya ini aslinya dari Italia, tapi setelah gue baca sumber yang ada, untuk kelas 350 cc ke bawah itu dibuatnya di Cina. Kalau 350 cc ke atas itu tetap di Italia. Jadi ini dibuatnya di Cina. Dan ada embel-embelnya juga. Embel-embel apaan? Embel-embel yang mirip-mirip mocinnya. Jadi mocinnya tuh masih ke bawah di aura motor ini. Nanti gue jelasin satu persatu. Kita beralih ke bagian depannya terlebih dahulu nih ya. Kita langsung disuguhin aura retronya di motor ini. Ya memang ini kan modelnya cruiser, tapi aura retronya tuh masih ditempelin di motor ini. Contoh, ini lampunya. Ini lampu sebetulnya modelnya bulat sih, oke, nggak masalah, cuman dia masih bohlam biasa, belum yang LED gitu, kayak lampu daymaker gitu belum gitu. Terus dan lampu seinnya juga masih bohlam biasa, belum ada unsur-unsur LED. Nah, terus untuk spakbor bisa didengerin bunyinya apa? Plastik. Jadi ya motor ini sih secara overall aura retronya sih masih kelihatan gitu ya di motor ini. Memang lampunya bulat-bulat, terus ini model spakbornya juga ya seperti itu, aura-aura klasik. Dan untuk suspensinya dia pakai teleskopik biasa, belum pakai upside down. Jadi aura klasiknya masih ada di motor ini. Tapi yang gua nggak suka itu adalah krom-kromannya, mungkin di sini agak terlalu banyak ya. Mulai dari spion, terus handle remnya. Kromnya itu bukan ke krom yang mewah, tapi ke kayak warna krom yang murah menurut gua. Tapi ya wajar lah, karena ini kan dibuatnya di Cina gitu. Makanya sekali lagi gue bilang ini ada unsur-unsur campur tangan dari Cinanya, yaitu kayak gini modelannya. Dari bagian samping ya udah pasti jelas ini adalah motor cruiser. Tapi ada yang spesial di Benelli Patagonian Eagle 250 ini, yaitu adalah mesinnya. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk bagian samping sih menurut gue nggak ada komentar yang berarti ya, karena kan ini menurut gue ya style cruiser kan seperti ini. Cuman yang jadi catatan adalah desain velgnya. Serius, desain velgnya menurut gue agak kurang sih ya. Apalagi harusnya kalau motor seperti ini kan pakai jari-jari, ini pakai alloy. Dan desainnya tuh mirip-mirip yang mocin-mocin pada umumnya gitu. Tapi ini kan simpel ya, gampang tinggal diganti gitu. Terus yang nggak suka dari sisi samping adalah krom-kromannya. Sekali lagi yang menurut gue ini agak kesannya tuh krom-krom bukan yang mahal gitu, tapi krom-krom yang
murah. Coba aja kalau misalkan dibikin warna hitam doff, itu pasti bakal lebih keren lagi. Dibahas bagian tangki sih ini kapasitasnya 14 liter ya. Cukup lumayan gede, tapi kekurangannya ini tinggal ada indikator untuk nunjukin bensinnya udah habis apa belum. Terus desain tangkinya juga ya ala-ala inilah tetesan air gitu kalau misalkan dibalik gitu ya. Nah, terus untuk tangki udah gede, oke. Nah, terus dari samping di sini udah ditulis Patagonian Eagle. Oke lah, emblemnya gitu ya, ada tengkorak gitu. Lumayan sangar lah ya. Nah, terus di sini juga ada tulisan Pesaro, terus cc-nya 250 cc yang menunjukkan motor ini tuh kapasitasnya 250 cc. Oke, dari samping tadi gue udah bahas, sekarang gue akan bahas dari bagian kaki-kakinya. Tadi gue udah bilang ini masih pakai teleskopik biasa, belum upside down. Terus untuk velgnya nih ya, velgnya itu berbeda. Biasanya kan motor pada umumnya kan sama, depan belakang ring 14 atau berapa, tapi ini berbeda. Untuk yang belakang ring 15 dibalut dengan ban 130/90, dan untuk bagian depan itu pakai ring 18. Ya kerasa kan kelihatan lebih besar gitu ya. Dan ukuran bannya ini 90/90, ring 18. Jadi lebih kecil di bagian belakang, tapi bukan dalam artian kecil seperti apa, karena kan dibantu dengan profil bannya yang lebih tebal gitu. Jadi cocok lah emang buat motor cruiser ini. Berbeda inci velgnya ya. Jadi menurut gua so far oke. Untuk shock breaker di belakang dia udah dual shock kiri kanan, jadi ya dijamin lah ya pasti nyamannya. Tapi nanti kita coba deh sambil jalan. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakang. Nah, tadi bagian depan kan banyak bulat-bulat ya. Di sini pun sama bulat-bulat lampu sennya. Tapi lampu remnya ini kan modelnya kayak trapesium kayak gitu ya. Tapi dan ini semua masih bohlam biasa, belum ada unsur-unsur LED. Nah, yang kalau dari belakang lebih kelihatannya itu adalah menurut gue pribadi ini dia. Remnya belakang itu masih tromol, yang depan udah pakai cakram. Dan tromolnya, aduh sayang banget sih ya pakai tromol ya. Jadi kesannya tuh agak murah gitu. Padahal motor ini tuh udah hampir menginjak di angka 50 juta. Tapi untungnya untuk generasi yang terbaru yang injeksi, dia sudah pakai cakram untuk rem belakangnya. Tapi untuk model yang sebelumnya, yang karburator seperti ini, dia masih pakai tromol. Terus dari belakang juga kita disuguhin sama knalpotnya atas bawah double gitu, keren gitu, bawaannya tuh rasa gagah gitu. Dan so far ya udah sih, maksudnya simple aja ya, ditambah ini aja senderan buat penumpang kalau dari belakang, jadi kerasa aura cruisernya tuh ada gitu di motor ini. Oke. Tadi bagian belakang udah, dan sekarang gimana sih rasanya duduk di motor ini? Gue akan kasih tahu posisi ridingnya tuh kayak gimana sih. Oke. Motor ini tuh beratnya kalau nggak salah hanya 140 kiloan gitu, yang gue tahu ya. Dan ini emang nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan ya, cukupan lah ya. Dan kalau untuk di kota juga ya masih cukup lah ya, maksudnya di meliuk-liuk di kemacetan. Oke. Untuk posisi riding ini stepnya agak ke depan, jadi lebih nyantai gitu. Nah terus di sini fiturnya sih nggak terlalu banyak gitu. Tadi gue udah bilang bahwa motor ini tuh di speedometernya tuh tidak dibekali dengan indikator bensin. Jadi kalau misalkan bensin kalian udah mau habis, itu kalian harus sering-sering lihat tangkinya. Jadi harus sambil digoyang-goyangin gitu ya. Ini masih ada nggak apa bensinnya? Nah, terus untuk fitur yang pada umumnya ini aja ada engine cut off, ada starter, terus ada buat klakson, dan juga pas dim. Jadi ya standar sih ya di motor ini tuh nggak ada yang spesial. Tapi di sini karena mesinnya karburator, jadi masih ada cok. Ya so far menurut gua posisi ridingnya ya ini cocok banget lah untuk sebuah motor cruiser. Jadi bawaannya lebih nyantai gitu. Apalagi untuk joknya, menurut gua ini empuk. Tapi secara desain joknya, nah ini paling gue juga nggak suka di motor ini. Lalu kok banyak nggak sukanya? Tapi apa yang spesial di motor ini? Kita bahas di bagian mesinnya. Tadi kan gue udah ngejelasin bahwa motor ini tuh ada plus minusnya ya. Lah ininya masih kayak ala-ala mocin velgnya, krom-kromannya banyak. Tapi tentu ada yang spesial di motor ini, yaitu mesinnya. Yes, mesinnya berkapasitas 250 cc, 2 silinder, masih karburator. Terus spesialnya apa? Yang spesial ada di suaranya. Kita coba.
Ini kuncinya, jadi untuk di sebelah kanan untuk kunci stang, yang sebelah kiri untuk starter. Kalian wajib dengar suaranya kayak apa. Mantap. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Ini aneh loh, 2 silinder tapi suaranya bisa kayak gini. Ini lebih merdu dari tetangga sebelah yang kemarin abis malam Jumat. Jamin. Pas idle itu, buset. Ini kerasa aura Harley, tapi kalau misalkan udah di atas, ini enggak. Pas idle aja, ini kerasa garang gitu. Yes, tadi gue udah bilang suara mesinnya tuh enak banget, merdu. Ya, lebih merdu dari tetangga kalian yang habis malam Jumatan. Jadi, ini tuh mesinnya tadi 250 cc, 2 silinder, tapi ada juga yang kurang di mesin ini. Yaitu ini nih, gue pikir tadinya radiator, ternyata ini hanya oil cooler. Jadi untuk mesin ini tuh masih pendingin udara. Jadi kalau misalkan dipakai jalan, selama ini sih gue udah bawa jalan ya lumayan juga ya, ada hawa panasnya gitu di bagian kaki. Nah, untuk mesin itu sendiri ini masih karburator, dan untuk generasi yang terbarunya itu sudah fuel injection. Dan mesinnya ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 17,4 horsepower dan torsinya itu di 16,5 Nm. Jadi ya cukupan aja ya untuk dibawa jalan-jalan. Tapi dengan konfigurasi mesin seperti ini, yang tadi gue udah bilang crankshaftnya itu 360 derajat, ada plus minusnya. Nanti kita bahas pas test drive, yang dimana intinya itu kalau di putaran atas ini memang kurang tenaganya, tapi kalau untuk putaran bawah ini ada. Nanti kita coba bareng-bareng sambil di jalan. Oke, jadi hari ini gue langsung ambil helm, gak sabar pengen langsung cobain gimana rasanya Benelli Patagonia Eagle ini. Wow, mantap. Oke, kita keliling-keliling aja ya. Oke, mau gue kasih tahu dulu untuk desain kuncinya ini biasa aja, gak ada yang spesial di Benelli ini. Kita gas aja langsung, udah gak sabar. Riding bersama Benelli Patagonia Eagle ini. Suaranya itu loh, adem bener. Nah, untuk Benelli sendiri suspensinya oke lah, empuk dibantu sama joknya juga yang empuk gitu. Ya menurut gue ini satu kelebihan juga ya. Untuk koplingnya sendiri ini nggak terlalu keras, nggak terlalu ringan ya. Ya biasa aja sih. Enaknya itu dengerin suaranya di kecepatan 20 sampai 40. Oke, untuk posisi mengemudi sih enak ya. Wah, suaranya kan enak gitu. Apalagi ditambah letupan-letupan. Seneng aja gitu bahasanya. Oke, kita akan coba tarikannya ya dari gigi 2. Ya untuk torsinya di bawah sih ada ya. Apalagi letupan-letupannya, seneng gue. Wah, suaranya sih gila nih. Seneng gue sama suaranya. Waduh, nyaman sih pakai motor ini. Joknya empuk. Nah, sekarang kita coba di kemacetan kayak gini. Gimana, bisa nggak buat ngeliuk-liuk? Oke, radius putarnya dia masih biasa aja sih.
Tuh, jadi gue harus putar balik lagi. Oke lah. Nah, untuk gue yang tingginya 176 cm ini sih napak sih. Enak lah. Tarikannya tadi sih lumayan lah untuk putaran bawahnya gitu. Nah, karena gue bilang tadi pas di review mesin, karena dia crankshaftnya 360 derajat, jadinya untuk putarannya atas itu biasa gitu. Untuk putaran bawah mah oke. Ya, di searching di internet 1 liter untuk 25 kiloan lah. Cukup lah aja ya untuk 250 cc dengan karburator kayak gini. 23 km per liter sampai 25. Waduh, suaranya nih adem bener. Nah, untuk pengereman ini yang jadi catatan juga, karena depannya itu cakram, belakangnya tromol, jadi pengereman sih asa kurang gimana gitu yang belakang ya. Tapi untuk depan sih pakem. Suspensi depan oke. Asik sih buat perjalanan jauh. Jadi kalau itu bukan tipikal yang arogan gitu. Jadi yang tipikalnya apa? Nyantai gitu loh. Nah, kecepatan konstan. Nah, untuk giginya total ada 5. Gigiku ada 5, rupa-rupa warnanya. Widih, sangar betul. Untuk radius putar tadi kan stangnya hanya bisa belok dikit, jadi kurang lah ya menurut gua. Ini tuh knalpot standar loh. Bayang kalau misalkan diganti sama knalpot yang rada ngebrong. Wow, amazing sekali pasti suaranya. Enak banget nih motor, cruising nyantai nih. Aduh, enak gitu. Geber enak, gini enak. Aduh, nyantai sekali, enak nih. Nanti kita akan coba tarikannya sekali lagi ya. Oke lah, seneng sih, oke. Menurut gua oke lah, hanya di sisi iya eksteriornya gitu ya, penampilannya itu velgnya sih yang menurut gua masih kurang. Coba di bawah jembatan gini kedengaran nggak suara gedenya ya? Ada letupan-letupan itu. Arogan sekali gue. Oke, gas. Ini udah kurang suaranya gitu. Waduh, suaranya merdu aja udah pasti ini orang tuh bakal ngelirik lah motor ini tuh.
Coba kita lihat di kemacetan. Banyak orang yang ngelirik nggak ya? Anjir, pede banget gua ngelirik. Oh, ada Corolla Wagon nih. Apa nih? Oh, twin cam Wagon. Wedi. Ya, untuk dalam kota ya menurut gue sih cukup-cukupan aja lah ya. Waduh, ada anak kecil lagi. Astaga. La ilah. Ini untuk lampunya sih, ini penerangannya mungkin masih kurang ya, karena dia masih bawa lampu biasa yang kuning gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya gimana sih mengenai motor Benelli Patagonian Eagle ini? Ya, so far menurut gua ini motor yang harganya ya cukup, menurut gua pribadi overpriced, di angka 47 juta. Tapi kita tuh beli harga kurang lebih hampir 50 juta. Ini kita bakal dilirik sama orang di jalanan. Karena apa? Karena suaranya ini yang sangat merdu sekali. Apalagi untuk suara pasti bakal menyita perhatian banyak orang di jalanan. Nah, kalau misalkan kalian punya budget segitu dan kalian pingin meminang cruiser kayak gini, ini opini pribadi gua, kalian lebih pilih aja untuk generasi yang terbarunya, yaitu yang injeksi. Menurut gua desainnya itu lebih oke. Maksudnya oke gimana sih? Jadi kalau ini menurut gua pribadi, ini tuh bagaikan sebuah kanvas yang bakal dirubah atau istilahnya bakal di custom. Jadi tinggal ganti part-part dan lain-lain, tinggal di custom aja. Kalau ini untuk kanvasan. Tapi untuk yang Benelli yang fuel injection, itu nggak usah dimodif apapun, itu menurut gue udah keren. Dan suaranya pun masih tetap sama gitu. Dan so far menurut gue dibalik kekurangannya itu adalah suaranya yang paling ajib. Jadi menurut gue ya motor ini cocok aja sih buat dibeli. Apalagi untuk servisnya sih di Bandung sendiri tuh ada lah ya. Untuk keterjaminan spare partnya sih gue masih belum tanya-tanya Benelli-nya. Pasti kalau misalkan mereka ada service center pasti ada lah ya. Dan untuk desain sekali lagi 1 sampai 10 menurut gue ini desainnya 7,5. Karena apa? Karena ada velg yang ngeganggu buat gue. Dan kalau gue punya budget segitu, gue bakal beli yang fuel injection karena desainnya pun udah oke lah ya. Jadi udah bukan suatu kanvas lagi, jadi udah siap pakai gitu. Kalau ini sih menurut gue ini harus agak di custom dikit lagi. Oke, segitu aja review dari gue. Jangan lupa kalian untuk klik like dan juga tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, barangkali teman-teman kalian juga pengen beli motor seperti ini. Gue Aditya Dito pamit undur diri, sampai jumpa. Bye bye.